Heavy, belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa mereka, kita mungkin tidak bisa makan nasi atau sayur yang ada di meja. Siapa lagi kalau bukan para petani? Kali ini kita kedatangan petani yang akan berbagi pengalaman tentang suka duka bekerja di sawah, tantangan yang dihadapi, dan juga harapan untuk masa depan pertanian. Mari kita dengarkan kisah perjalanan hidupnya, suka duka yang dialami di sawah, yang sudah puluhan tahun setia mengabdi dirinya untuk mengolah tanah, menjaga bibit, melawan hama, dan menanti hasil panen dengan penuh harapan. Dari beliau kita akan belajar tentang arti kesabaran, kerja keras, dan rasa syukur yang sesungguhnya, hingga harapan-harapan yang beliau titipkan untuk generasi muda dan masa depan pertanian Indonesia. Yuk langsung saja kita sapa. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Apa yang membuat Bapak memilih menjadi petani? Ya, saya senangi petani karena warisan dari nenek moyang saya dan warisan dari orang tua saya. Maju Pak. Sudah berapa lama Bapak menjadi petani? Saya mulai muda, saya sudah bertani sampai sekarang ini. Kira-kira ya sudah 20 tahunan. Dari kecil sudah bertani apa sudah ikut membantu orang tua? Ya sudah ikut membantu orang tua. Sampai kalau hari libur minggu itu ya saya ikut bapak saya untuk menengok sawah, dilatih gitu. Itu disuruh apa keinginan sendiri untuk di sawah? Ya keinginan saya sendiri, karena kan saya senang mau ke sawah. Biasanya Bapak itu menggunakan pupuk apa saja? Pupuk urea yang sudah disediakan pemerintah, organik, set A, seperti itu. Apakah bertani ini warisan keluarga Bapak? Ya bisa dikatakan warisan keluarga. Sampai sekarang ini ya saya sudah meneruskan warisan bapak saya sebagai seorang petani. Nah, bisa diceritakan rutinitas sehari-hari seorang petani seperti apa sih Pak? Rutinitas saya kalau sudah saya mulai jam 6 saya pergi ke sawah melihat tanaman yang saya tanam itu sudah hijau apa belum, saya akan melihat-lihat. Kalau kan nggak tahu itu hijau apa enggak kan, saya kalau pangan hama kan pasti saya akan disemprot secara biasanya petani itu. Tanaman apa saja yang biasanya Bapak ditanam? Tanaman padi, ya jagung, ya kacang. Kalau padi itu kan 4 bulan sekali kan panen. Kalau jagung itu kan kurang lebihnya ya 3 bulan gitu. Dari semua tanaman yang mana paling menguntungkan menurut Bapak? Kalau menurut saya itu ya padi, karena padi kan hasil pokok petani masalahnya. Nah, bagaimana dengan masalah hama Pak? Kalau masalah hama itu di sawah saya itu sering terjadi hama, seperti hama kan macam-macam, seperti hama tikus, wereng. Nah, cara biasanya petani itu hama mentek lah sekarang lah, tapi saya mbaknya nggak tahu hama mentek, tahunya kan hama tikus, hama wereng itu. Seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi hama tersebut? Kalau mengatasi, kalau saya mengatasi sekarang kan pakai hamanya kan seperti hama tikus, saya pakai apa itulah setrum listrik sekarang. Nggak cuma
ikhtiar, tapi dipasangi strom listrik kabel itu loh sekarang. Kan sudah modern masalah sekarang. Musim tanam itu biasanya berapa lama sekali, Pak? Musim apa, Mbak? Tanam sampai panen. Kalau musim panen, Ya. kalau padi itu 4 bulan. Kalau padi 4 bulan tuh musim panen. Bagaimana cara menanam dan merawat tanaman agar hasil panennya tuh bagus, Pak? Kalau saya merawat tuh sampai mulai awal, mulai benih, cara mencabut benih ini loh, benih padi, bibit padi itu. Umur 25 saya akan saya tandur, biasanya tandur apa itu biasanya tandur? Menanam. Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menanam dan merawat tanaman agar hasil panennya tuh bagus? Oh ya, saya lupa ya. Kalau saya menanam itu mulai bibit padi itu umur 25 saya tanam, langsung sudah umur 2 minggu saya pupuk dengan pupuk organik Toria, saya oplos itu. Kalau itu kan sudah, setelah itu saya semprot tambah tambah hari-hari lagi saya akan semprot selama panen itu saya nyemprotnya kan 4 kali supaya tanamannya cukup subur. Nah, itu cara membuat bibitnya tuh gimana, Pak? Padi lah ditanam apa gimana membuat bibit? Kalau membuat bibit, gimana sih membuat bibit, kurang jelas ya. Kan padi ditanam itu tuh padinya langsung ditanam apa bibitnya di... Kalau bibitnya itu ya ditanam. Kalau sudah umur 25 kan ditanam, langsung ditandur, cara biasanya petani lah ya, ditandur ya gitu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat bertani? Oh, tantangan saya itu macam-macam. Kalau petani kan sebelum mau menanam benih padi kan mesti kan apa itu mencabut benih padi, mesti kan sambil duduk lah. Setelah itu kan langsung menanam padi, benih padi itu kan secara membungkuk itu kan yang saya apa tadi yang ulang lagi, Mbak. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat bertani? Tantangan saya itu ya kalau dunia petani kan selalu membungkuk sampai Pegal. Pegal sampai selesai masalahnya. Tentang saya. Apalagi kalau sudah musim panen. Kalau di sawah saya kan kalau musim panen kan tantangan saya kan menunggu mano sampai jam 6 sampai jam 5 sore itu. Tantangan saya itu yang melelahkan itu. Bagaimana dengan harga panen, apakah sering naik turun? Oh, nah itu pasti itu pasti terjadi naik turun. Apa yang Bapak lakukan ketika harga panen jatuh? Gimana? Apa yang Bapak lakukan ketika harga panennya tuh turun? Ya sedih pasti yang jadi petani. Kalau itu kan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, masalah kalau jatuh bagaimana nantinya. Menurut Bapak nih, apakah teknologi pertanian saat ini membantu? Ya membantu, sekarang kan sudah canggih, ada bantuan dari pemerintah seperti traktor, seperti kombi, itu sangat membantu sekali pada petani. Emang masa kecilnya Bapak belum ada itu? Ya belum, itu kan masih manual, seperti kalau mau menanam padi mencangkul seperti itu. Sekarang kan lain, sekarang sudah modern, sudah pakai itu apa? Traktor ya seperti itu. Bagaimana perbedaan
bertani dulu dengan sekarang? Jauh sekali. Kenapa kok bisa jauh, Pak? Ya dulu kan manual kan seperti mencangkul. Sekarang kan kalau mau sudah tidak ada mencangkul, kalau mau ditanami padi kan pakai traktor, sekarang sudah modern ya gitu. Kalau mau panen ya ada kombi, nggak dipakai mesin, nggak pakai apa ontel caranya zaman dulu. Setelah beberapa tahun bertani, apakah yang paling membanggakan bagi Bapak? Kalau saya yang paling membanggakan kalau mulai panen sudah mulai menguning, saya sudah bangga karena kan ada harapan panen, karena apa itu harapan panen kan bisa apalah itu bisa menafkahi keluarga, harapan panen itu. Apakah hasil pertanian cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga? Ya mencukupi apa adanya. Bagaimana tanggapan keluarga tentang pekerjaan Bapak sebagai petani? Ya mendukung, karena hanya itulah yang saya lakukan kesehariannya, itu hanya buruh tani. Menurut Bapak, apa arti menjadi petani bagi kehidupan masyarakat? Apa? Menurut Bapak, apa arti menjadi petani bagi kehidupan masyarakat? Kurang tahu, Mbak. Sebalik, apa bagian yang paling melelahkan dari bekerja di sawah? Yang paling melelahkan itu apa, Pak, di sawah? Yang paling melelahkan itu ya kalau mau menanam padi itu. Tadi kan sudah menanam padi kan mesti kan membubuk terus sampai jam 6 sampai sore itu. Kan pasti kan kurang, cara kesehatan kan enggak, kurang pas caranya. Sebaliknya, bagian apa yang paling menyenangkan? Kalau yang paling menyenangkan itu ya mau panen, akhirnya kan alhamdulillah bisa panen kan, bisa apa itulah, bisa syukur karena panen kan bisa membiayai anak-anak sampai sekarang ini, bisa ya gitulah. Pernahkah Bapak mengalami gagal panen? Ya pernah, pada tahun 2024 itu di sawah saya itu sampai ya hampir di sawah semua di sawah saya gagal panen karena hama tikus hampir menyeluruh itu, Mbak. Kan di sawah banyak hama, hewan-hewan. Nah, apa tuh yang sering Bapak jumpai itu di sawah, hewan apa, Pak? Hewan apanya? Hewan hama apa? Hewan ya kayak tikus, apa itu yang sering di sawah? Oh, saya jumpai ya hewan tikus, hewan hama itu. Seperti itu. Ya ular. Banyak anak muda sekarang enggak mau bertani. Menurut Bapak kenapa? Gimana, ulangi, Mbak? Banyak anak muda sekarang yang tidak mau bertani. Menurut Bapak tuh kenapa? Karena sekarang anak muda kan banyak pilihan. Sekarang kan petani kan cara harapan hasilnya kan tidak memungkinkan masalahnya. Kalau anak muda sekarang kan banyak pilihan di pabrik, seperti ya pabrik itu kan caranya kan menjanjikan, caranya cara apa itu menjanjikan sebulan sekali kan ada gajian. Kalau petani kan nggak memungkinkan, kan gagal masalahnya, panennya nggak bisa menjanjikan. Malah anak muda sekarang kan jarang memilih petani. Kalau ngasih pupuk di sawah tuh berapa kali? 1 bulan sekali apa? Kalau saya sampai awal itu umur 2 minggu itu saya pupuk
urea dengan organik saya oplos. Setelah 2 minggu lagi saya corone kan kedua kalinya cara petani itu 2 kali berpupuk padi itu sampai panen 2 kali. Apa perasaan Bapak ketika melihat sawah mulai hijau menghampar? Ya senang sekali karena kan ada harapan panen. Kalau panen tuh langsung dijual apa disimpan dulu? Ya tergantung kebutuhan, soal kebutuhan saya kan enggak pasti. Kalau kebutuhan mendadak langsung saya jual. Biasanya kalau saya itu saya tebaskan tahu kan Mbak, tebas. Langsung dijual di sawah gitu Pak? Iya iya iya, saya tebas. Itu sangat menguntungkan. Biasanya kalau jual kan pamane seperempat itu. Jualnya kan bisa 7 juta, kalau disimpan kan nggak pasti. Nah, kalau disimpan kan kan turun masalahnya, harganya kan turun, naik turun. Kalau lagi di sawah, apa yang paling bikin senang? Saya kalau bisa bikin senang itu ya melihat tanaman padi itu kan hijau-hijau kan, kalau hijau lah dikatakan hijau kan saya senang. Itu melihat tanaman hijau itu. Saat panen, apa momen yang paling ditunggu-tunggu? Apa Mbak? Saat panen, apa momen yang paling ditunggu? Momen yang paling saya tunggu itu momen saya kalau panen itu saya syukuran corona hasil panennya kan berhasil momen saya itu. Menurut Bapak, apa enaknya jadi petani? Kalau saya enak jadi petani itu kan santai, nggak terlalu kesana kesini corona bisa di rumah. Kalau petani kan nggak mungkin keluar dari rumah, berarti kan rumah karena kan harus setiap hari kan harus ke sawah. Pernah nggak hasil panennya tuh sampai bikin kaget karena saking banyaknya, saking bagusnya? Ya pernah. Ya pernah ya tahun kemarin itu kan hampir semua saya kan hampir panennya kan panen raya kan apa itu hampir berhasil. Semua petani kan senang sekali. Biasanya mulai ke sawah tuh jam berapa Pak? Kalau saya itu kalau mau berangkat ke sawah mulai jam 6 sampai kalau pulang jam 11. Lebih suka ke sawah pagi, sore apa siang Pak? Lebih suka yang mana? Ya pagi kan sore kan kesehatan ada, kalau siang kan lelah sore ya. Selain Bapak menjadi petani, apa ada pekerjaan sampingan? Ya ada, sampingannya saya ya sore saya kerja serabutan, dikatakan serabutan seperti saya di proyek itu. Ya seperti itu. Menurut Bapak, apa enaknya jadi petani Pak? Jadi petani itu kan suatu hal yang pasti dilakukan saya kan sudah apa itu menjadi warisan orang tua saya. Malah saya senang sekali jadi petani, bisa membanggakan hati saya. Kalau saat ini tuh musimnya musim apa Pak? Musim panen apa? Ini kan sawah ini kan masih kosong, dikatakan kosong karena kan soal cuacanya kan sekarang kan nggak menentu toh. Akhirnya sekarang kan musimnya kan musim apa kemarau akhirnya, tapi kan sekarang banyak hujan, nggak memungkinkan cuacanya masalahnya. Sawah sekarang kan kosong semua, nggak ada tanaman. Lebih suka musim hujan apa kemarau Pak? Ya anak musim itu yang ngatur kan yang yang ngatur kan yang sore yang kuasa. Masalah musim kan
musim kan itu kan kalau musim hujan kan musim mau panen, kemarau kan mau apa palawija cara ya itu. Kalau pagi di sawah tuh suasananya biasanya seperti apa, Pak? Gimana? Kalau pagi kan di sawah. Ya. Suasananya biasanya tuh seperti apa, Pak? Rame apa sepi apa? Kalau musim panen itu suasananya di sawah itu ya rame karena kan banyak orang melihat tanaman masalahnya. Kalau musim panen tiba, biasanya suasana desa seperti apa sih, Pak? Gimana? Kalau musim panen tiba, biasanya suasana desa jadi seperti apa? Ya kalau di desa saya itu kalau musim panen itu di desa saya ya sangat gembira karena kan panennya kan mau ada panen kan mesti kan senang sekali. Nah, kalau di sawah tuh biasanya Bapak bawa bekal apa enggak? Ya bawa bekal ya seperti kalau saya seperti bekal kopi itu saya bawa. Makanan enggak bawa, Pak? Ya nggak tahu, saya kan makan di rumah, nggak tahu makan di sawah. Kalau boleh memilih, lebih suka tetap jadi petani atau bekerja lain? Ya saya kan tetap senang jadi petani karena petani itu warisan orang tua saya. Bagaimana kalau nggak senang jadi petani, siapa lagi yang meneruskan orang tua saya? Kalau hujan tiba-tiba turun, biasanya tuh langsung pulang apa tetap lanjut kerja? Kalau hujan turun, kalau biasanya kalau di sawah itu langsung pulang karena kan sudah terjadi di sawah saya itu kan kalau ada petir itu kan biasanya kan menyambar orang biasanya langsung mulanya itu langsung pulang semua orang langsung pulang semuanya sudah terjadi petir itu kan membahayakan masalahnya. Biasanya ke sawah tuh naik apa, Pak? Jalan kaki apa motor? Nah sekarang saya ya pakai motor dibanding dulu. Kalau ada burung hinggap di tanaman biasanya tuh gimana, Pak? Apa? Ada burung hinggap di tanaman biasanya gimana? Burung hinggap? Ya, di tanaman makan padinya dulu, Pak. Nah saya di sawah saya itu banyak sekali burung memakan padi. Biasanya itu saya ya cara banyak digusah lah supaya nggak makan padi. Pernah nggak Bapak ngajak anaknya tuh ikut ke sawah? Ya pernah, sampai anak saya itu sampai apa keblecok di sawah sampai nggak bisa sampai menangis anak saya. Ada nggak momen Bapak selama bertani di sawah tuh momen yang paling lucu? Ada momen nggak paling lucu saat di sawah? Oh, momen yang paling lucu ya ada ya, seperti saya melihat kombi kalau waktu panen itu kan ada kombi banyak. Itu kombinya itu ndelesep di sawah itu sampai nggak bisa di apa jikuk atau apa bahasa jikuk itu. Paling suka lihat sawah waktu padi masih kecil atau sudah menguning? Nah kalau melihat sawah saya sampai kecil saya ya sudah mulai melihat apalagi apa menguning itu malah lebih senang saya. Pernah nggak hasil panen dipakai buat acara hajatan? Ya pernah hajatan seperti hajatan kan macam-macam seperti syukuran ya itu saya pernah saya lakukan. Kalau panennya kurang bagus biasanya tetap disyukuri apa gimana? Ya tetap bersyukur, gimana lagi kalau nggak bersyukur. Pernah nggak Bapak tuh ke sawah lupa bawa minum apa bekal?
Ya pernah. Itu gimana Pak? Ya saya ya kembali lagi. Pulang. Ya pulang. Kalau bisa memilih tanaman apa yang pengen sekali Bapak akan ditanam? Ya saya pilih ya padi. Padi kan masalahnya kan bahan pokok saya petani masalahnya padi itu. Kalau ada bantuan untuk para petani, hal apa yang paling Bapak harapkan? Kalau ada bantuan, Ya. yang paling saya harapkan itu ya bantuan pupuk. Biasanya kalau di desa itu ada bantuan pupuk bersubsidi, ada bantuan benih padi itu yang sering terjadi. Apa kegiatan kecil yang paling bikin Bapak tuh betah di sawah? Kegiatan, maksudnya kegiatan Ya, kalau di sawah yang kecil seperti apa yang bikin Bapak tuh senang? kegiatan kecil ya seperti, nah cara bahasanya petani ya maton lah caranya itu yang saya senang itu kan sambil menengok sawah. Resik-resik cara bahasanya. Pernah nggak Bapak tuh nemu benda unik di sawah? Nggak pernah. Kalau ada anak kecil main di sawah tuh biasanya ngapain saja? biasanya biasanya ya cara ya apa itu jegur di sawah itu biasanya kan main lumpur biasanya itu. Main air. Apa yang paling bikin Bapak semangat berangkat ke sawah setiap hari? Kalau bikin saya semangat itu setiap hari itu saya apa itulah semangat saya itu kalau mau panen biasanya. Saya senang sekali kalau mau panen, berangkatnya kan senang melihat mau panen itu. Lebih suka suasana sawah habis hujan atau saat kering? Ya saat kering saya senang, kalau hujan itu susah itu. Salah Kenapa? saya karena apa? Sawah saya itu kan jauh dari desa saya. Nah, kalau saat baru menanam padi, kan masih kecil tuh padinya. Ya. Tiba-tiba hujan tuh gimana, Pak? Ya kalau di sawah saya itu ya kalau padinya masih kecil biasanya terjadi kebanjiran biasanya, kelem coron itu. Karena kan nggak memadai, kurang tinggi cornya. Karena kan besar airnya masalahnya. Apa yang dilakukan pertama kali setelah panen selesai? Apa? Apa yang dilakukan pertama kali setelah panen selesai? Kalau panen selesai saya biasanya ya syukuran, biasanya syukuran mengundang tetangga, kan senang panennya kan berhasil, saya senang mengundang tetangga. Apa kenangan masa kecil Bapak paling indah di sawah? Kenangan saya masa kecil di sawah itu ya seperti apa ya lah, kenangan masa kecil saya kan ya, lupa kayak saya. Kenangan saya masa kecil itu pada waktu kecil saya diajak bapak saya itu kan apa itu panen semangka. Saya senang sekali kenangan itu. Saya sampai sekarang saya kelingan caranya. Apakah dulu cita-cita Bapak tuh menjadi seorang petani apa enggak? Cita-cita saya aslinya ya enggak petani. Soalnya bagaimana lagi ya, bapak saya kan termasuk kan petani. Caranya saya kan meneruskan bagaimana nantinya. Siapa yang pertama kali mengajarkan bertani, Pak? Ya bapak pasti. Apa pesan Bapak untuk anak muda agar mau bertani? Kalau pesan anak muda sekarang
semoga anak muda sekarang jadilah petani yang bisa membanggakan nusa dan bangsa, enggak seperti sekarang ini. Kalau panen sedikit, biasanya tetap dijual atau dimakan sendiri? Kalau gimana? Kalau panennya sedikit, biasanya tetap dijual atau dimakan sendiri? Kalau saya kan lahan yang saya tanam kan enggak terlalu luas. Kalau panennya sedikit, tetap saya mau untuk makan. Enggak apa itu enggak cukup untuk kebutuhan, saya cukup untuk makan. Menurut Bapak lebih capek menanam apa memanen, Pak nih? Ya capek menanam, karena panen kan senang hatinya. Nah, menanam gimana, Pak? Itu cara menanamnya tuh gimana? Padinya Kalau menanamnya ya sambil menanam padi itu kan, benih padi kan ya sambil membungkuk itu. berapa lama membuat bibit padinya tuh, Pak? Kalau saya ya kan tidak sama petani lain. Kalau saya kan umur 8, soalnya sawah saya kan apa itu nggon rawa carane, harus umurnya harus Lama. harus panjang lama carane, umur 8. Kalau petani lain kan sudah umur 25 sudah ditanam. Kalau saya kan harus umur 35 8 coron gitu. Nah, setelah panen tuh ditanamin padi lagi, apa itu namanya? Apa tanaman lain? Setelah panen tuh padi lagi apa yang lain? Nah, kalau di sawah saya itu biasanya setahun itu padinya 2 kali. Musim hujan pertama itu kan padi kan 4 bulan. Setelah itu ditanami padi lagi. Setahun kan 2 kali. Berarti kan padi lagi. Nah, biasanya kan kalau lagi capek di sawah nih Pak, langsung pulang atau istirahat dulu di sawah? Saya ya istirahat di sawah dulu, karena di sawah saya kan ada gubukan, masalahnya saya bisa nyantai-nyantai dulu. Apa cerita lucu bersama tetangga saat kerja di sawah? Cerita lucu apa, Mbak? Cerita lucu bersama tetangga saat kerja di sawah. Cerita lucu saya pada waktu di sawah itu ya apa itu, pada waktu panen itu tetangga saya itu apa lucunya, mau ke sawah kok enggak bawa bekal, itu kan lucu sekali ya. Apa yang bikin dulu tuh Bapak tertarik dengan petani? Jadi petani. Apa, Mbak? Apa yang bikin Bapak dulu tertarik jadi petani? Karena petani itu kan warisan bapak saya memberikan harus meneruskan apa petani bapak saya. Siapa lagi kalau enggak saya yang meneruskan. Selain padi nih, tanaman apa yang paling sering berhasil tumbuh dan subur? Gimana? Selain padi, tanaman apa yang paling sering berhasil tumbuh subur? Selain padi ya biasanya ya jagung, apa itu, kacang biasanya saya. Lebih sulit padi apa jagung, kacang? Ya sulit jagung kan harus, kalau musim kemarau kan harus menyirami, dioncori caranya kan jarang hujan. Kalau padi kan tetap ada hujan kan langsung subur. Kalau jagung kan harus disirami pakai apa itu, ember lah, seperti itu. Kalau diberi kesempatan, tanaman apa yang ingin Bapak tanam? Apakah tetap padi apa mau mencoba yang lain? Kalau sawah saya itu kan hanya ada padi 2 kali. Kalau seterusnya kalau musim kemarau kan nggak ada. Soalnya
sawah saya kan pakai apa itu? Sawah irigasi masalahnya, nggak ada palawija. Hanya setahun 2 kali tanaman padi. Biasanya kalau ke sawah tuh alas kaki apa yang dipakai ke ladang, sandal atau sepatu? Atau enggak pakai? Oh, kalau saya itu kalau mau ke sawah atau ladang itu saya akan nggak pakai alas kaki ya. Soalnya apalah bahasanya cara petani nyokor. Apa kejadian yang tak terduga yang pernah bikin ketawa di sawah? Kejadian yang tak terduga. Ya. Ya, nggak pernah ya, Mbak. Itu kan kalau sudah panen padi kan kadang ada yang tanam jagung, kacang. Itu pupuknya tuh sama-sama kayak padi apa beda pupuknya? Kalau saya kan pernah menanam palawija. Kalau saya ya sama, ya seperti pupuk padi. Kalau petani lain nggak tahu saya. Kalau boleh tahu nih, Bapak namanya siapa? Nama saya ya Ahmad Rianto. Dari desa mana nih, Pak? Bagusari, Guntur, Demak. Kalau boleh tahu nih umurnya sudah berapa tahun? Apa? Umur Saya ya. sudah 45 tahun. Sudah lama ya apa tuh bertani? Kurang lebih ya 20 tahun saya mulai muda itu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rianto telah menunjukkan kepada kita bahwa petani bukan sekedar profesi melainkan panggilan jiwa. Dari beliau kita belajar tentang kesabaran, tantangan bagaimana menanti benih yang ditanam hingga tumbuh menjadi harapan. Dari beliau pulau kita ingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras yang tidak bisa dihitung dengan uang semata. Sahabat, pendengar dan penonton, dari perbincangan panjang kita bersama Bapak Ahmad Rianto, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kita belajar bahwa menjadi petani bukanlah pekerjaan mudah. Ada keringat, air mata, ada perjuangan menghadapi cuaca yang tak menentu, hama yang merusak, hingga harga panen yang sering tidak menentu. Namun di balik semua itu ada keteguhan hati, keikhlasan dan rasa cinta pada tanah yang memberi kehidupan. Di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.